atas daripada kau. Banyak kali lawan kita, cuman satu mulut, tapi di dalamnya penuh dengan makhluk berbulu, bertanduk dan bergigi taring. Prabu Siliwangi, selamat malam, selamat Kristen. Yang tidak jelas itu sudah pasti. Tapi ini saya bacakan tadi beda dengan persepsi yang abang bacakan. Jadi itu udah pasti. Jadi orang tahu menilai siapa yang suka menggelintir. Oke, saya tanya dulu abang. Oke, udah, mungkin saya keliru bang. Mungkin saya keliru. Saya turun. Saya nggak suka. Tolong ajarkan saya duluan mana Yesus dan Elia ke surga? Duluan mana bang? Dengan kata-katamu seperti itu yang menggelintir kata. Oke, terima kasih ya. Saya nggak suka. Udah, saya turun. Oh, ya udahlah bang. Menjawab. Anda ingin menggocoh aku seperti Paulus digocoh iblis. Anda nggak berhasil, jangan salahkan saya dong. Salahkan diri Anda yang nggak belajar Bible. Coy, selamat malam coy. Islam apa Kristen coy? Enggak sih dalam 1 detik itu Anda bersahabat dengan Bible gitu ya? Islam ya, 1 detik aja bersahabat dengan Bible. Enggak mau ya? Enggak. Kenapa ya? Ya, Islam apa Kristen bang? Saya Kristen bang. Oke, lanjut bang. Maksudnya pemahaman yang ini yang mengatakan bahwa belum ada satupun manusia di dunia ini yang naik ke surga sebelum Yesus mempersiapkan surga. Bahaya lah, lebih parah lagi nih. Lebih parah. Persiapan surga. Ini tentang pemahaman Kristen. Karena Lebih parah gini lagi bang. dia. Lebih parah Gini bang. Saya jelaskan dulu ya bang. Ya, ini S3 kayaknya dia, ini S3. Yesus kan itu adalah Firman. Firman Terus? yang menjadi manusia. Iya, kita Sesuai semuanya dengan ini Tuhan. adalah firman yang jadi manusia. Yesus itu adalah Firman yang menjadi manusia. Sama, kita juga Firman adalah itu firman. adalah Allah. Kita Jadi gini. semua ini adalah firman. Kita semua ini firman bang, jadi manusia bang. Ini kan penafsiran orang-orang tentang penafsiran. Maksudnya salah. Ini kan pemikiran orang-orang tentang Kristen kan itu beda-beda yang di luar Kristen. Kristen ini kan menjadi Kristen bukan karena proses belajar bang, beda dengan kami yang belajar memahami Bible. Anda jadi Kristen bukan karena proses belajar, bukan. Anda menjadi Kristen itu karena ya doktrin dogma dari orang tua, dari keluarga, beda. Kalau kami di sini paham Bible itu berdasar dari olahan pengajaran, belajar, punya proses dia. Jadi kami mempelajari Bible itu benar-benar sungguh-sungguh, bukan doktrin, bukan dogma. Kalau Anda dogma, Anda mengatakan Yesus itu adalah firman, ya betul, dia itu adalah perkataan. Artinya dia adalah manusia yang berasal dari perkataan Tuhan. Itu jelas itu. Umat Islam juga mengimani itu bang. Semua apa yang ada di atas muka bumi ini awalnya berasal dari perkataan Tuhan. Dan Yesus mengaminkan itu. Anda baca Matius 4 nomor 4. Seluruh manusia itu berasal dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Berarti pada mulanya kita ini adalah firman. Begitu abang. Enggak gitu juga lah konsepnya lah bang. Kenapa bisa berubah? Itu ucapan Yesus jangan dirubah lagi dong. Katanya percaya ke Yesus. Percaya Yesus ya ucapannya jangan dipelintir. Maaf lah kalau aku salah. Jujur, aku sebagai orang Kristen, Nggak pernah belajar Bible. Saya belajar firman bang, tapi nggak kayak lah. Saya salut sama kebanyakan umat Muslim yang mereka hafal Qurannya. Saya juga sebagai orang Kristen bang, jujur saya nggak hafal.
nggak Ya hafal. karena nggak ada cinta, karena nggak ada cinta. Bagaimana mau dihafal? Bukan nggak ada cinta lah bang. Coba aja kamu hafal. Amsal aja dulu kau hafal. Hafal balik-balik, bolak-balik kau hafal. Kalau kamu merasakan cinta anda kepada Bible itu, nggak akan ada orang hafal Bible. Kenapa? Karena nggak ada cinta di situ. Bukan nggak ada cinta lah bang. Sebab keyakinan, sebab iman dan keyakinan tentang kekristenan itu bang tidak mengharuskan kita untuk menghafal firman, tetapi kita mengimani. Lah bagaimana bagaimana anda mengimani sesuatu sementara anda nggak tahu? Bagaimana ceritanya? Orang mengimani dengan iman yang betul itu karena dia tahu. Gimana itu? Anda mengimani sementara anda nggak tahu? Kan tinggal kita yang tinggal dibaca bang. Sekarang Kan simple. Tinggal sekarang dibaca. begini saudara. Sekarang begini. Kenapa kemudian Anda bisa mengatakan bahwa yang bertinta itu pulpen? Karena Anda hafal. Dari pemahaman Bisa juga itulah. Bisa Saudara, juga kalau tunggu saya dulu. cuma sekedar melihat. Oh nggak bisa gitu. Kalau Bisa, Anda Bang, melihat, bisa. kalau Anda melihat tapi Anda Bisa tidak saya tahu, sekedar melihat, Anda bisa tidak saja tahu. saya sekedar mendengar. Oh nggak bisa gitu, saudara, nggak bisa. Bukan nggak bisa gitu bang, bisa. Sekarang begini. Saya Begini. bisa tahu itu ballpoint karena saya lihat, bukan karena saya hafal. Sekarang saya tanya bisa sama- tahu itu saya ballpoint karena saya sekarang- dengar, bukan karena saya hafal. Sekarang begini, saudara. Nggak usah terlalu jauh dulu. Kenapa kita bisa mengatakan pulpen itu pulpen? Kenapa kita bisa mengatakan pulpen adalah pulpen, meja adalah meja? Kenapa kita tidak katakan meja itu adalah pulpen dan pulpen itu adalah meja? Kenapa? Karena kita melihat. Karena kita Itu adalah hafal. Karena kita Bukan, hafal. Bang, karena kita lihat. Astagfirullahalazim ya Allah ya Karim. Karena kita lihat. Karena kita hafal. Kalau Anda melihat dan tidak tahu bahwa itu namanya meja, bisa Anda katakan itu meja? Nggak bisa karena Anda nggak tahu. Anda tidak bisa mengatakan walaupun Anda melihat pulpen tapi Anda tidak hafal namanya, Anda pun tak tahu ini apa. Anda cuma mengatakan sebuah benda punya tinta, kalau dicoret ada keluar warna hitam, Anda nggak tahu namanya, Anda nggak hafal itu namanya. Berarti Anda tidak memenuhi syarat mengetahui tentang satu objek. Begitu juga iman Anda. Berdasarkan Bible, Anda tidak tahu Bible, Anda tidak hafal, Anda tidak ngerti. Berarti Anda hanya percaya saja. Itu sama halnya dengan orang yang zalim. Meja-meja, komputer-komputer, sepatu-sepatu, dinding-dinding, semua sudah ada penamaannya. Jangan dibolak-balik. Jadi ketika Anda melihat sapi, hafal ini adalah sapi. Ketika Anda melihat ayam, hafal ini adalah ayam. Karena Anda tidak menghafal itu semua, hanya modal iman. Terkadang Anda melihat ayam, Anda bilang sapi. Terkadang Anda melihat sapi, Anda melihat ayam. Begitulah konsep iman Anda kepada anak Maria. Kadang Tuhan, kadang manusia. Kadang manusia, kadang Tuhan. Kenapa? Karena antara iman dan akal Anda tidak sinkron. Gitu saudara, sederhana kok itu. Kebenaran itu harus rasio. Rasio itu sama dengan seimbang atau keseimbangan. Tatkala Anda mendudukkan satu objek tidak sesuai dengan fakta realnya, maka Anda akan ditertawakan oleh orang, bahkan dunia. Coba Anda menunjuk seekor sapi, lantas Anda gaungkan, ini adalah ayam. Dunia akan menertawakan Anda. Begitu juga ketika Anda mengatakan anak Maria, ini adalah Tuhan. Maka apa yang cocok untuk dinisbahkan kepada Anda? Orang sinting, orang gila, orang bahlul, orang dongo. Apa yang cocok? Apa yang cocok untuk Anda itu? Kira-kira. Ada orang mengatakan sepatu ini adalah buah durian. Sepatu ini adalah buah semangka. Kira-kira Anda mengatakan orang itu apa? Sedeng, bukan? Begitu juga ketika Anda mengatakan kami adalah anak-anak Yesus. Istri aja kagak punya anak. Itu namanya bahlul. Itu namanya zalim. Itu jahil. Konsepnya atau dahlilnya yang membuat ente bilang kami sebagai orang Kristen itu bodoh karena mempercayai Yesus sebagai Tuhan. Itu konsepnya apa, dahlilnya apa, terdapatnya di mana, dan jelas patokannya apa. Yesus mengatakan kasihilah Tuhanmu dengan akal budi. Betul?
Ya, Betul enggak? betul. Oke, sekarang Maria melahirkan Tuhan. Masuk di akalmu enggak itu? Masuk. Hei, manusia melahirkan pencipta langit dan bumi, masuk akal? Alamak, rusak berarti ente. Seibarat orang gila, saya tanya, kau si Fulan si gila, iya paman, saya tunjukkanlah kemudian HP. Ini apa? Apa yang dikatakan? Pisang. Lalu dia percaya diri, itu pisang loh. Lu mau apa? Itu pisang. Pokoknya bagi saya itu pisang. Karena kenapa? Karena saya gila. Begitulah yang Anda lakukan sekarang. Maria melahirkan apa? Tuhan. Itu tidak normal. Anda ngerti nggak yang dikatakan rasio? Rasio itu seimbang antara fakta Ngerti, real, ngerti. kenyataan dengan keadaan. Fenomena yang ada sesuai dengan ilmu alam. Yang dikatakan pisang-pisang, yang dikatakan sapi-sapi, yang keluar dari rahim Maria, manusia, anak manusia, bukan Tuhan. Ketika Anda mengatakan itu Tuhan, ada yang rusak, ada yang putus di kepala Anda itu. Ada yang harus dibenerin. Anda ngotot, ya berarti Anda hanya iman buta. Anda ngotot sampai mati, berarti Anda mati dalam iman buta. Yang keluar dari rahim Maria itu hanya orang gila, hanya orang sedeng yang mengatakan Tuhan pencipta langit dan bumi keluar dari rahim manusia. Gitu saudara. Sekarang giliran saya, Bang. Kan saya udah dengarkan Abang. Ya silakan. Oke, saya Abang. Kan saling menghargai kan? Ini kan debat Yes. positif lah, Bang. Iya, saya menghargai. Cuman begini, saudara. Saya itu sangat menghargai. Cuman ketika penghargaan itu dihilangkan demi dihadirkan demi untuk saling membodohi, itu saya tidak mau. Ketika saya mengatakan kotoran itu bau, sampah itu bau, saya tidak sedang menghina. Saya sedang menjelaskan fakta real yang sesungguhnya, gitu. Jadi tolong dihargai itu. Silakan. Iya. Oke. Ini, Bang. Konsepnya Tuhan itu apa sih, Bang? Tuhan laisa kamislihi Konsepnya syai'. Tuhan itu apa? Tidak serupa Jangan dengan pakai- makhluk. Ya. Tidak serupa dengan makhluk. Berarti Yes. tidak kasat mata, Ya, tidak bisa dilihat, yes, tidak bisa diraba, yes, tidak bisa didengarkan. yes. Jadi saya balikan kata, cuma orang bodoh, orang idiot, orang dungu yang mempercayai Tuhan. Berarti abang itu bodoh karena mempercayai Tuhan. Loh, justru orang yang percaya Tuhan itulah orang yang pintar. Yang percaya manusia melahirkan Tuhan itulah yang bodoh. Gimana sih orang ini? Oh, tapi kan Anda Kristen, maklum. Saya lupa. Kupikir tadi Izin, bicara Pak, dengan umat izin. Islam. Menjawab, izin. Berarti Yohanes 5:37 Yesus bodoh. Gimana itu? Yesus berkata, suaranya pun tidak bisa kau dengar, rupanya pun tidak bisa kau lihat. Artinya apa? Tuhan itu nggak bisa diraba, Tuhan Bisa itu nggak dilihat. bisa didengar suaranya. Berarti Yesus bodoh. Selesai. Dari itu aja tadi. Dari itu aja Maria melahirkan apa? Tuhan. Sakit ente sakit. Anda sakit. Ada yang salah. Al-Quran mengatakan ulaika hum syarrul bariyah. Mereka lebih hina dari seluruh makhluk yang ada. Bahkan lebih hina dari setan. Karena kenapa? Dikasih otak, akal, tidak dipakai. Gitu. Bisa saya bicara, Bang? Bisa, silakan. Gini, Bang. Iya. Saya tutup poin saya ya. Iya. Saya tutup poin saja. Iya. Seperti yang saya bilang tadi, Tuhan itu tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, tidak bisa didengar, Ya. tidak bisa dirasakan. Kata siapa? Oke lah, skip lah kalau tidak bisa, kalau bisa dirasakan. Soalnya angin kan bisa dirasakan. Walaupun dia Terus? tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, tapi itu bisa dirasakan. Angin itu bisa didengar kalau dia terkena pohon, terkena genteng, soalnya terkena benda
terkena suatu gesekan, itu bisa bisa didengar. Tapi sebenarnya angin itu cuma bisa dirasakan, tapi tidak bisa didengar. Gini bang, saya to the point saja. Berarti orang-orang di sini yang mendebatkan manifestasi Tuhan itu adalah orang-orang bodoh, adalah orang-orang idiot, adalah orang-orang dungu. Karena kenapa? Mereka mempercayai sesuatu yang tidak bisa dilihat, sesuatu yang tidak bisa didengar, tetapi mereka meyakini dan mereka Berarti mendebat. orang ini nggak punya akal, Bang. Datuk, jangan diganggu Bang Jumat dulu. Bukan, tunggu bang. Kita ini debat positif bang. Kita saling menghargai apa pendapat orang lain. Oke, Ini saya udah nangkap. Saya udah nangkap. Ini saya mau bertanya sama saudara. Anggaplah pernyataan Anda itu betul. Tolong, bisakah Anda melihat aliran listrik? Tapi kenapa Anda berbicara mengenai listrik? Sekolah-sekolah berbicara mengenai listrik, tenaga listrik. Bisa Anda melihat tenaga listrik, aliran listrik itu Anda bisa lihat? Saudara Choi? Berarti guru yang mengajarkan tentang kelistrikan itu adalah orang bodoh, gitu ya. Berarti listrik itu nggak ada kan ya? Karena tak ada orang yang mampu melihat aliran listrik. Yang kita lihat cuma kabel. Hah? Bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita bisa melihat listrik? Coba, gimana caranya? Abang search di Google saja. Gimana caranya melihat listrik, Bang? Atau gini. Contoh listrik statis. Abang ada selimut kah atau yang terbuat dari wol, terus digesek-gesekkan di kepala, terus tangan abang disentuhkan di besi. Pasti abang akan melihat secara nyata, secara real aliran listrik itu gimana. Gimana? Aliran listrik itu bentuknya kayak mana? Bentuknya kayak listrik. Ya gimana? Kok ngomong listrik tapi gimana bentuknya? Yang kulihat itu cuma kabel melilit, melintang. Tapi listriknya itu yang kayak mana? Alirannya itu yang mana? Kayak cahaya bang, kayak cahaya. Mana cahaya Kayak itu? petir. Cahaya itu akibat listriknya. Bukti bahwa aliran itu adanya cahaya. Betul enggak? Bukti adanya Tuhan, adanya manusia. Betul enggak? Hah? Kalau Anda tidak percaya aliran listrik itu ada karena Anda tidak melihat alirannya, coba Anda cabut kabel listrik di rumah Anda, coba Anda simpan di lidah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Listriknya nggak bisa dilihat, tapi ketika lidah Anda menyentuh kabel telanjang, gigi Anda pun gosong. Berarti tidak semua yang tidak bisa kita lihat itu tidak ada. Begitulah pencipta alam semesta ini. Orang yang berakal akan sampai kepada Tuhan. Orang yang berakal akan sampai kepada pemahaman bahwa dengan adanya cahaya yang dibiaskan dari bola lampu membuktikan bahwa aliran listrik itu ada. Meskipun aliran itu tak terlihat, tapi dari efek yang ada yang diakibatkan oleh sumber, maka kita tahu bahwa itu ada. Sama seperti listrik. Apakah Anda melihat mesin PLN? Enggak, Anda enggak melihat. Tapi ada sumber, yaitu mesin di PLN. Mesin di kantor atau di tempat PLN itu bunyi tak menyala semua apa yang ada di bumi ini. Karena PLN, mesinnya dimatikan, padam semua. Begitulah juga Tuhan, adanya kehidupan di atas muka bumi ini, bukti adanya sumber kehidupan. Meskipun kita tidak melihat mesin daripada PLN, tapi otak kita sudah disetting untuk mengetahui pasti ada mesin yang menjadi sumber kehidupan dari alam semesta berupa listrik. Nyala kulkas, nyala televisi, nyala komputer, nyala semuanya. Mereka seakan-akan seperti roh yang bersumber dari mesin. Begitulah pencipta langit dan bumi sebagai mesin penggerak kehidupan. Makanya dia disebut Sang Yang Maha Hidup, yang kemudian mengalirkan kehidupannya ke alam semesta ini. Itu orang berakal sampai ke situ. Anda enggak. Oh, enggak ada mesin. Sebelum datang mesin keluar dari rahim manusia, Anda enggak percaya mesin itu ada.
Padahal Anda sudah melihat, listrik sudah nyala, komputer sudah nyala, Anda colok, listriknya nyala. Tapi Anda tidak percaya mesin itu ada. Itu namanya sedeng. Tidak perlu Anda melihat mesin. Begitu Anda melihat lampu nyala di rumah, Anda sudah pasti tahu, oh ada mesin. Meskipun mesinnya itu Anda nggak tahu di mana. Begitulah Tuhan kita. Loh Anda enggak. Tuhan itu harus keluar dari rahim. Mesin itu harus keluar dari pintu rumah Anda. Malah saya, nggak bisa kayak gitu saudara. Akal ini dicipta oleh Allah untuk sebagai satu titik sinar bahwa Tuhan itu eksis. Adanya akal, bukti eksisnya Tuhan. Itu yang perlu Anda pahami. Adanya roh dalam diri kita, bukti Tuhan itu eksis. Karena tidak ada roh kalau tidak ada sumber. Karena ada sumber, maka ada roh. Tidak ada lampu kalau tidak ada mesin sebagai sumber. Karena adanya mesin sebagai sumber, lampu di rumah kita menyala, bosku. Pakai otak nih, otak. Kalau Anda tidak mau menggunakan otak, mending Anda ke rumah saya kasih otaknya ayam saya, otak Anda, saya simpan di ayam saya. Supaya ayam saya bisa kemudian bernyanyi dangdut. Otak Anda sayang sekali otak Anda itu. Sayang sekali. Gak dipakai otaknya. Lanjut Pak. Iya, silakan Bang Andi, silakan. Masuk dulu, saya bikin kopi dulu campur masako. Silakan. Bentar dulu, Coy. Lu punya HP nggak, Coy? Punya bang. Oh ya. Itu HP ada signalnya nggak? Gimana bang? Itu HP kamu ada signalnya nggak? Nggak ada. 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 Lu pernah lihat signal? Pernah? Gimana bentuk signal? Bentuk signal. Signal itu bagian dari radiasi bang. Bagaimana bentuknya? Abang